Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum 100% kayaknya ini yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Ustadz Zulkifli SPDI MHI, yang sama-sama kita hormati Ustadz-Ustazah yang berkesempatan hadir pada hari ini, serta santri-santriwati yang Ustazah banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah atau syahdu. Ya, tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Hari ini adalah hari ke-22 bulan Ramadan. Artinya tinggal 8 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Selama 22 hari ini, amalan-amalan apa saja yang sudah kalian lakukan? Coba, amalan apa saja yang sudah dilakukan? Amalan apa saja yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan? Selama 22 hari. Mengaji. Yang santri apa? Apa? Selain mengaji apa? Sholat tarawih. Apa lagi? Tadarus Al-Quran. Ya, pada saat datangnya bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa amalan, yakni beberapa amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Bagaimana caranya kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia? Yang pertama yaitu bersedekah. Yang kedua, memuliakan orang tua. Yang ketiga, menyayangi kaum muda. Yang keempat, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga pendengaran dari hal buruk dan sia-sia. Serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwasanya pada bulan Ramadan kita diminta untuk menyantuni anak yatim, memperbanyak taubat, dan memperbanyak sholawat. Segenap amalan-amalan tadi disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nafas serta tidur kita pada bulan Ramadan sudah bernilai ibadah. Amalan sunnah pada bulan Ramadan itu ganjaran pahalanya sama dengan ibadah wajib. Sedangkan ibadah wajib pada bulan Ramadan ganjaran pahalanya berlipat ganda. Dari Abdullah ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwada bil khair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan dan paling luar biasa dalam melakukan kebaikan. Wa kana azwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Kedermawanan beliau itu berada di titik puncak ketika pada saat bulan Ramadan. Wa kana Rasulullah azwada bil khair minar rihil mursalah. Dan pada bulan Ramadan
suci juga menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan. Beliau selalu memberi kepada siapapun yang membutuhkan. Bahkan ketika beliau tidak memiliki uang pun, beliau berusaha untuk memberi. Nah, ini ada kisahnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Seorang laki-laki ini kira-kira dia mau ngapain ke Rasulullah? Dia mau ngapain? Dia mau meminta. Dia datang meminta-minta. Lalu Rasulullah memberikannya tanpa ragu. Namun keesokan paginya, si lelaki ini datang kembali. Rasulullah pun memberinya tanpa ragu. Keesokan harinya dan keesokan harinya lagi, Rasulullah atau laki-laki itu datang kembali. Kemudian Rasulullah memberinya tanpa ragu. Sampai akhirnya Rasulullah tak punya apapun untuk diberi. Namun laki-laki itu datang lagi. Rasulullah berkata, "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi saat ini. Tapi jika kamu mau, ambil saja dulu apa yang kau butuhkan. Nanti aku yang membayarnya." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau memberi di luar batas kemampuanmu? Kenapa engkau memberi di luar batas kemampuanmu?" Ujar Umar bin Khattab kala itu, yang sedang duduk bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab apa? "Ya, karena itulah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi Rasulullah memberi itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah luar biasanya kedermawanan Rasulullah. Kisah kedua dari seorang istri Rasulullah. Dia adalah wanita yang sangat cerdas, pemberani, dan suka membantu. Dia adalah satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi semasih gadis. Siapakah dia? Aisyah radhiyallahu anha. Dia dikenal seorang yang juhud dan dermawan. Suatu ketika, Aisyah ini hanya memiliki satu baju. Bajunya ini kotor, lalu dicucinya. Ketika kering, dipakainya lagi. Kedermawanan Aisyah dilihat oleh Urwah bin Zubair. Dia adalah keponakan sekaligus muridnya. Pada waktu itu, Urwah melihat Aisyah radhiyallahu anha membagikan 70.000 dirham kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan pada saat itu Aisyah mengenakan baju yang ditambal. Bayangkan kalau kita di sini, kalau orang pakai baju yang ditambal itu kita bilang pengemis, tapi tidak dengan Aisyah. Pada waktu itu Aisyah menggunakan baju yang ditambal, namun dia memberi 70.000 dirham kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun Aisyah radhiyallahu anha memiliki ilmu yang tinggi, tapi dia tidak membuatnya sombong dan gemar untuk bersedekah. Kisah ketiga dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah salah satu orang yang pertama masuk Islam. Dia juga ikut serta membantu Rasulullah dalam perang Badar dan perang Uhud. Dia adalah pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Siapakah dia? Ayo, siapa dia? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Katanya Zulkarnain, saya ustazah. Ya, dialah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah pedagang kaya yang sangat dermawan.
Dia memiliki sifat yang lembut, sehingga dia cepat sekali sedih ketika melihat orang-orang di sekitarnya kesusahan. Pada suatu ketika, Abdurrahman bin Auf kedatangan dua orang sahabatnya. Lalu dua orang sahabatnya ini disajikan makanan yang sangat lezat. Abdurrahman bin Auf termenung. "Ya Abdurrahman, kenapa engkau termenung?" kata sahabatnya. Terus dia berkata, "Makanan itu membuatku mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia tanpa pernah merasa kenyang." Lalu Abdurrahman bin Auf menangis terisak. Begitupun dengan sahabatnya. Pada suatu ketika di bulan Ramadan, Abdurrahman bin Auf juga disediakan makanan lezat oleh pembantunya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Abdurrahman bin Auf pun termenung. Dia merasa tak berhak memakan makanan itu karena masih banyak orang yang lebih berhak daripadanya. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu tidak membuatnya terlena. Bahkan sebaliknya, dia merasa sedih ketika diberi kenikmatan oleh Allah. Dia merasa takut bahwa kenikmatan yang dirasakan di dunia ini tidak akan dirasakan di akhirat. Bagaimana dengan kita? Coba kalian bayangkan, ketika kalian diberi kenikmatan oleh Allah, kalian hambur-hamburkan. Ketika kalian kekurangan, kita masih mengeluh. Ya. Kisah keempat dari seorang pemuda yang teramat soleh. Pemuda ini sangat menghormati kedua orang tuanya, dan dia juga gemar bersedekah. Siapakah dia? Dia adalah Hatim At-Ta'i. Hatim adalah orang yang gemar bersedekah, namun tidak dengan ayahnya. Ayahnya adalah orang yang kikir atau pelit. Ayah sang Hatim sangat jengkel ketika melihat anaknya senang bersedekah. Lalu dia berkata kepada anaknya, "Kenapa engkau memberikan semua yang kamu punya itu dengan percuma? Nanti dia cepat habis," kata ayahnya si Hatim. "Kurung saja anakmu itu, biar dia melupakan sifat berbaginya," kata seorang sahabat dari sang ayah. Lalu ayah menerima saran dari sahabatnya itu. Kemudian Hatim dikurung selama 1 bulan penuh, tidak dikasih keluar, tidak dikasih makan. Selama 1 bulan penuh, ayahnya baru mengeluarkan dia. Kemudian ayahnya memberikan 200 ekor unta untuk dijadikan modal berniaga. Namun apa yang terjadi? Hatim memberikan 200 ekor unta itu kepada orang yang kekurangan. Lalu ayahnya bertanya, "Kenapa engkau memberikan 200 ekor unta itu kepada orang lain? Padahal itu aku berikan kepadamu untuk dijadikan modal." Lalu Hatim menjawab, "Karena laparlah yang mendorongku untuk melakukan ini." Ya, jadi Hatim itu memikirkan jika seandainya orang lain berada pada posisinya, kelaparan, tidak pernah makan, dan ketika dia diberi kenikmatan 200 ekor unta dari ayahnya, langsung dibagikan. Jadi kira-kira dari keempat kisah tadi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Coba. Apa? Ayo keluarkan suaranya. Dari keempat kisah tadi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Yang santri,
Siroj, apa Siroj? Apa? Menghindari sifat pelit. Apalagi? Gemar bersedekah. Apalagi? Tidak sombong. Apalagi? Ya, semuanya benar. Dari keempat kisah tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita mengembalikannya kepada Allah? Dengan cara bersedekah. Karena rizki yang kita terima ada pada diri kita ini, ada hak milik orang lain. Bagaimana caranya kita memberi? Dengan cara bersedekah. Bahkan Rasulullah pun sudah mengajarkan kita bahwa meskipun beliau tidak memiliki uang, beliau tetap berusaha untuk bersedekah. Bersedekah itu dalam bentuk apa sih? Banyak. Bersedekah itu tidak hanya berupa uang, tapi perbuatan, tenaga, pikiran, senyuman. Senyum adalah sedekah. Kalau kita ketemu sama teman terus nyebeng, itu bukan sedekah. Kalau kita tersenyum, teman kita juga ikut tersenyum. Sedekah yang paling murah itu ya senyum. Tersenyum aja. Meskipun dikira, kamu gila ya senyum-senyum aja. Ya tidak begitu. Maksudnya ketika kita bertemu sama teman-teman kita senyum, jangan nyebeng, ya. Ya. Dan mereka memang tidak meminta kepada kita, tapi kita yang harus peka. Coba diulang. Mereka tidak meminta-minta, tapi kita yang harus peka. Sekali lagi, mereka tidak meminta-minta, tapi kita yang harus peka. Karena lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Coba kita ambil contoh. Seorang pejalan motor sedang menggiring motornya di tengah jalan. Apa yang kita lakukan? Menolongnya. Mereka kan tidak pernah meminta, tapi mereka dengan percaya diri menggeret motor mereka sampai ke tempat tujuan. Jadi mereka tidak pernah meminta, Pak, Bu, tolong saya, bensin saya habis. Pak, Bu, tolong saya, ban motor saya pecah. Mereka tidak pernah meminta, tapi kita yang harus peka. Kenapa ya bapak itu mendorong motornya? Kenapa ya ibu itu mendorong motornya? Bagaimana caranya kita peka? Kita hampiri. Kenapa Pak? Bensin saya habis. Oh iya, tunggu sebentar Pak ya, saya belikan dulu. Nah, jadi itu bisa mengurangi beban mereka untuk mendorong. Ya. Sekali lagi, mereka tidak pernah meminta-minta, namun kita yang harus peka. Dan kita tidak perlu khawatir akan rizki yang diberikan oleh Allah. Karena pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Kepada siapa? Kepada mereka yang percaya. Kalau kita sudah percaya, meskipun orang tua kita memberikan kita uang 5.000, terus kita bagikan 2,5, atau semuanya kita bagikan, kita masih bisa makan di rumah. Siapa tahu orang yang kita beri itu dia tidak pernah makan dari kemarin. Kita tidak perlu khawatir akan itu, ya. Karena pertolongan Allah itu sangat dekat. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.